Baik, sekarang kita review materi impuls dan momentum. Ya. Nah, impuls dan momentum. Pertama impuls, kan sesuai judulnya impuls duluan ya. Impuls. Nah, impuls ini dia lambangnya apa? I ya. Lambangnya impuls itu I. Nah, impuls itu gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Antara gaya dengan waktu itu dia berbanding terbalik. Jadi, impuls sama dengan F dikali delta T. Gitu ya. Impuls sama dengan F dikali delta T. Nah, gitu. Nah, impuls ini dia termasuk besaran vektor. Artinya memiliki nilai dan arah gitu ya. Bukan hanya impuls, momentum juga gitu. Impuls dan momentum termasuk besaran vektor. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, di sini biasanya arahnya itu dalam tanda positif atau negatif. Gitu ya. Semakin besar F-nya, maka perubahan waktunya akan semakin kecil. Kalau mau kecil F-nya, maka waktunya harus sedikit. Ya, kalau mau F-nya kecil, waktunya harus lama gitu ya. Nah, kemudian ada momentum. Nah, impuls, terus momentum. Momentum ini adalah tingkat kesukaran suatu benda untuk dihentikan ketika benda itu bergerak. Jadi ketika benda bergerak, semakin sulit dihentikan, maka momentumnya semakin besar. Momentum mobil sedan dan momentum truk, maka lebih besar momentum truk. Karena truk lebih sulit dihentikan dibandingkan dengan mobil sedan. Walaupun kecepatan geraknya sama gitu. Nah, momentum dilambangkan dengan P. Momentum dilambangkan dengan P. Besarnya massa dikali kecepatan. Tuh. Semakin besar massanya, momentumnya semakin besar. Semakin sulit juga dihentikan pergerakannya. Oke, I-nya impuls. Keterangannya ya. Dia satuannya itu adalah Newton second, NS. Kemudian F itu gaya. Satuannya Newton. Kemudian delta T waktu. Second ya. P-nya momentum. Nah, momentum ini sebenarnya sama satuannya ya. Dimensinya dia sama. Sama seperti siapa? Sama seperti impuls momentum itu. Tapi kalau berdasarkan rumusnya jadinya M itu kan kilogram, P itu meter per second. Maka dia jadinya kilogram meter per second. Kilogram meter per second ini sama seperti Newton second gitu. M-nya massa, kilogram, P-nya kecepatan. Meter per second. Nah ini.
Kemudian ada grafiknya, ya nggak? Grafik apa nih? Ya, grafik impuls. Itu grafik gaya terhadap perubahan waktunya, gitu ya. Grafik impuls. Yang suka keluar itu ya pakainya grafik. Grafik impuls dia antara gaya dengan waktu. Nah, antara gaya dengan waktu dia berbanding terbalik kan gitu. Jadi F ini delta T. Nah, gitu ya. Dia berbanding terbalik ya, berarti semakin besar F-nya maka delta T makin kecil gitu ya. Berbanding terbalik. Ya bisa begini dia. Nah, gitu ya. Ini berbanding terbalik. Nah, maka untuk menentukan impuls itu sama dengan luas grafik. Atau ada juga yang seperti ini grafiknya. Kalau itu kan grafik standarnya gitu ya, antara F dengan delta T. Siapa tahu ada F dengan delta T-nya nih ada perubahan gitu dalam selang waktunya. Di mana mungkin F-nya itu mengalami perubahan. Maka bisa ada yang bentuknya trapesium, bentuknya segitiga kan seperti itu ya. Ada yang bentuknya seperti ini, segitiga gitu ya. So, ada yang seperti ini juga. Nah, untuk menentukan impulsnya, ketika ada grafik gaya terhadap waktu, maka besarnya impuls itu sama dengan juga luas grafik ya. Sama dengan luas bangun di bawah grafik. Jadi impuls itu sama dengan luas bangun di bawah grafik. Kalau grafiknya seperti itu, yang kedua itu menunjukkan bangun segitiga. Berarti impulsnya sama dengan luas segitiga seperti itu. Di mana tingginya itu F, kemudian alasnya adalah delta T. Bawah grafik. Nah, itu untuk grafik impuls. Lanjut kemudian apa hubungannya nih sekarang? Hubungan antara impuls dengan momentum. Saya bikin di sini. Set. Hubungan impuls dengan momentum. Nah, dia ada hubungannya nih. Hubungannya adalah I itu sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Nah, ini hubungannya. I sama dengan delta P. Jadi kalau momentumnya dia berubah, maka timbul impuls. Kalau momentumnya tetap tidak mengalami perubahan, maka impulsnya nggak ada. No. Maka bisa dijabarkan dari sini. Jadi I-nya kan namanya perubahan momentum ya. Berarti momentum akhir dikurangin momentum awal gitu. P2 dikurang P1. Nah, kemudian Q-nya P2 kan berarti M
V2 dikurang M V1. Masanya sama, karena bendanya sama. Yang berubah apanya? Kecepatannya gitu. Jadi I sama dengan M V2 dikurang V1. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Ingat bahwasanya impuls dan momentum besaran vektor, kecepatan juga besaran vektor. Artinya nanti nilai kecepatan bisa negatif. Kapan dia negatif? Ketika berlawanan dengan arah gerak semula. V1 arah geraknya ke kiri, positif. V2 arah geraknya ke kanan, jadi negatif. Gitu. Atau yang awalnya ke bawah, kemudian setelah tumbukan itu menjadi ke atas, maka V2-nya negatif, arahnya berlawanan. Jadi I sama dengan M V2 min V1. Ini besarnya impuls. Bisa juga I-nya dijabarkan gitu ya. I-nya dijabarkan menjadi I sama dengan F kali delta T. Maka dia jadinya F kali delta T sama dengan M V2 min V1. Nah ini kalau impulsnya dijabarkan. Hubungan impuls dengan momentum. Nah sekarang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum gitu. Nah, bahwasanya momentum sebelum tumbukan itu besarnya sama dengan momentum setelah tumbukan. Jadi P kan nama momentum P ya. P sebelum sama dengan P setelah itu. Setelah tumbukan maksudnya. Nah, berarti ini terjadi tumbukan. Yang namanya tumbukan minimal ada dua benda gitu ya. Ada dua benda, misalkan di sini A sama B gitu ya. Benda A, ini benda B. Nah, kemudian mereka bergerak, saling berlawanan. Set. Nah, set. Nah, ini ada VA, kita pilih yang arah ke kanan itu positif, berarti VA-nya positif nilainya gitu. Kalau dia ada kecepatan. Sementara VB karena ke arah kiri kita tandakan dengan negatif ke arah kiri gitu. Nah, ini sebelum tumbukan. Pergerakan kedua benda A dan B sebelum tumbukan. Nah, kemudian setelah bergerak mereka bertumbukan lah antara benda A dengan benda B. Nah, benda A, kemudian ada benda B. Nah, setelah bertumbukan, arah gerak kedua benda berlawanan arah dengan arah gerak semula begitu. Yang tadinya A-nya ke kanan, sekarang A-nya ke kiri. A-nya ke kiri, jadilah dia VA aksen ya, karena ke kiri, berarti dia negatif. VA aksen jadi negatif. Kemudian VB aksen yang awalnya ke kiri tadi sekarang jadi ke kanan positif. Nah, berarti sekarang VB aksennya kecepatan setelah tumbukan jadi positif. Gitu. Ini setelah tumbukan.
Nah, itulah tanda positif dan negatif dari kecepatannya. Lalu kembali ke hukum kan momentumnya. Berarti P sebelum dengan P setelah, di situ ada momentum A dan momentum benda B. Berarti kita pakai di sini PA ditambah PB. Sama dengan berarti PA aksen setelah, kita pakai aksen setelah, ditambah PB aksen. Gitu ya. Udah masukkan rumus A, rumus P. M kali V berarti MA dikali VA gitu kan. Ditambah MB dikali VB itu sama dengan berarti PA aksen ya MA-nya nggak pakai aksen, yang aksen adalah V-nya gitu. MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Nah, kecepatan benda setelah tumbukan. Jadilah ini rumus dari hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, lalu kita belajar jenis-jenis tumbukan, kan gitu, jenis-jenis tumbukan. Tumbukan ada berapa ya? Tumbukan itu ada 3 gitu kan. Jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna berlaku kan gitu. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, di tumbukan lenting sempurna itu dia berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan momentum. Dan ini semua tumbukan ya. Kekekalan momentum ini berlaku semua tumbukan. Tidak hanya tumbukan lenting sempurna. Nah, kemudian selain dia berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Nah, gitu. Ini yang membedakan tumbukan lenting sempurna dengan tumbukan yang lain. Nah, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya apa? Energi kinetiknya tidak hilang. Sama terus di setiap posisi, di setiap titik. Artinya kalau benda dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas tanah. Nah, kemudian benda itu jatuh ke tanah dan terpantul kembali setelah bertumbukan dengan tanah. Dia akan naik lagi. Naik dengan ketinggian yang sama 1 meter. Terus turun lagi ke lantai. Naik lagi dengan ketinggian yang sama 1 meter.
Nah, maka tidak akan pernah berhenti lah itu benda kalau berlaku hukum tumbukan lenting sempurna. Berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Itu bisa terjadi ketika ruangnya hampa udara. Faktanya tidak seperti itu. Ketika dijatuhkan dari ketinggian 1 meter, maka benda tersebut akan terpantul dengan ketinggian yang lebih rendah. Kemudian terpantul lagi, lebih rendah lagi, kemudian lama-lama berhenti di tanah dia begitu. Faktanya seperti itu. Nah, setelah itu ada nilai koefisien restitusi. Nilai koefisien restitusi. Nah, itu namanya ya. Itu dia sama dengan 1. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna, E-nya sama dengan 1 koefisien restitusinya. Tuh, nilai E-nya sama dengan 1. Itu untuk tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Nah, ini faktanya tadi nih. Dari ketinggian 1 meter dijatuhkan benda terpantul bolanya dengan ketinggian yang lebih rendah. Nah, itulah tumbukan lenting sebagian. Tidak berlaku hukum kekalahan energi kinetik. Situ. Sama berlaku juga ya hukum kekekalan momentum. Nah, nilai E koefisien restitusi itu. Nah, jadi E-nya itu dia lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Nah, seperti itu. Itu nilai koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian. Nilai E lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali gitu. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dia hanya berlaku hukum kekalahan momentum saja. Terus nilai koefisien restitusinya E-nya itu dia sama dengan 0 gitu. Ciri-ciri tumbukan tidak lenting sama sekali itu kedua benda bersatu setelah tumbukan, bergerak bersama dan memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan. Ada peluru ditembak di menembak balok, peluru tersebut bersarang di dalam balok, tidak menembus dan bergerak bersama-sama. Itu ciri-ciri tumbukan tidak lenting sama sekali.
Nah, baru sekarang nilai koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi tadi E-nya ya. Jadi nilai E itu sama dengan min delta V aksen dibagi dengan delta V. Jadi perubahan kecepatan setelah tumbukan berbanding dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Kalau bendanya ada dua gitu ya. Kalau bendanya ada satu ya V aksen bagi V saja. Artinya yang satunya diam gitu ya. Baik setelah tumbukan maupun sebelum tumbukan, bendanya diam. Contohnya apa? Lantai. Lantai sebelum tumbukan diam, setelah tumbukan diam juga. Nah, kemudian yang kedua, dijabarkan delta V aksennya itu. Dijabarkan menjadi, kalau tadi ada benda A, benda B ya, berarti di sini pakainya VA aksen min VB aksen. Gitu ya. Dalam kurung kan ini delta V-nya, delta V aksennya min dibagi dengan, karena yang di atas itu VA aksen duluan sebelah kiri, maka yang di bawah juga VA duluan sebelah kiri. Gitu. VA dikurang VB. Kecepatan setelah tumbukan dibagi kecepatan sebelum tumbukan. Kalau mau VB-nya di depan, VB aksen bisa VB aksen dikurang VB. Ya, karena VB aksen dikurang VA aksen. Dibagi VB dikurang VA gitu. Jadi kalau sesuai posisinya, A duluan, B duluan, B duluan. Kak mau nanya Kak, Oh iya silakan. kalau yang VB kurang VA itu tetap dikasih min nggak? Tetap ya? Tetap dikasih min sama. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Nah, kemudian kalau dia E-nya berdasarkan ketinggian ya, ketinggian sebelum dan setelah tumbukan, E sama dengan akar H aksen dibagi dengan H dan gitu. Ketinggian setelah tumbukan dibagi ketinggian sebelum tumbukan. Kan V itu kalau di gerak jatuh bebas masih ingat kecepatan akhir yang berhubungan dengan H itu ada V-nya itu akar 2 GH. Nah, di situ. Maka kalau E-nya itu dia V aksen bagi V, maka kalau dijadiin H dengan rumus perbandingan H, maka H-nya akar gitu. Dari V sama dengan akar 2G. Koefisien restitusi dia tidak ada satuannya. Keterangan V kecepatan sebelum tumbukan, kemudian V aksen kecepatan setelah tumbukan. H ketinggian sebelum tumbukan, H aksen ketinggian setelah tumbukan.
H aksen ketinggian stratum bukan. Satuannya bebas mau sentimeter mau meter. Yang penting atas bawah sama. Nah, ini untuk impuls dan momentum. Sudah selesai review materinya, gitu ya. Kurang lebih seperti ini untuk impuls dan momentum. Berarti latihan soal sekarang gitu ya. Setelah materi, soalnya gitu ya. Iya, Kak. Iya, baik. Ya, nanti latihan soalnya nih. Karena waktunya udah mau habis. Saya sambil cari dulu ya soalnya.